Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku SMP Pesat kelas 9, baik dari kelas 9A maupun sampai ke kelas 9H. Eh, Anak-anakku, pada pertemuan ini Bapak akan melanjutkan materi kemarin, yaitu fungsi kuadrat, ya apa, grafik fungsi kuadrat. Jadi bab 3 yang kemarin pertemuan pertama grafik fungsi kuadrat sudah Bapak kerucutkan. Kita di dua pertemuan ini adalah menggambar grafik fungsi kuadrat. Namun yang hari ini adalah menentukan dengan cara kedua, yaitu menentukan dari persamaan kuadrat ya. Persamaan kuadrat. Ingat ya, cara pertama kemarin adalah dengan tabel. Bapak ingatkan lagi. Kemarin dengan tabel itu seperti ini, nak. Awalnya cuma ada soal ini ya. Menggambarkan grafik fungsi kuadrat fx sekian dengan daerah asal sekian. Bapak kasih daerah dari negatif 4 sampai dengan 2. Nah ya. Kemudian kalian hitung. Ya, buat grafik seperti ini, buat x-nya, cari y-nya. Akhirnya kalian menghitung ya. Semua dihitung, x-nya min 4 sampai 2. Akhirnya kemudian kita gambarkan titik-titiknya. Setelah itu baru dihubungkan ya. Nah, itu cukup rumit nak ya. Karena Bapak kemarin juga untuk yang grafik fungsi kuadrat tuh tugas dari 9A sampai 9H itu sama soalnya. Kenapa? Bapak kasihan kalau Bapak bedakan nak ya. Ring ini sangat jauh ya. Dari min 4 sampai 2 aja kalian sudah berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kali menghitung. Apalagi kalau ringnya Bapak buat dari negatif 8 sampai sampai 3 nak ya. Bukan pintar, malah rematik tangan kalian menghitung sebanyak itu nak ya. Oleh karena itu, keunggulan yang hari ini adalah ya, kita menentukan dari persamaan fungsi kuadrat. Jadi yang kita ambil hanya ini nak. Nanti ya. Hanya ininya nak. Hanya titik-titik yang berpotongan dengan sumbu X. Jadi hanya titik B, F, dan D ya. Jadi hanya titik potong terhadap sumbu X, titik potong terhadap sumbu Y, dan titik puncak. Jadi kalau di pembelajaran hari ini menentukannya hanya dengan menghitung titik-titik yang penting tadi, titik-titik kritis tadi. Jadi nak ya, Bapak mulai pembelajaran hari ini kita membuat grafik fungsi kuadrat, menentukannya dari persamaan kuadrat. Nah, sebagai pembanding kemarin sudah kita dengan cara tabel ya. Jadi di cara ini adalah hitung atau cari. Pertama adalah titik potong dengan sumbu X. Sumbu X. Kedua, cari titik potong dengan sumbu Y. Huruf kecil ya. Kalau bisa X-nya dan Y-nya huruf kecil nak. Dan ketiga adalah titik puncak atau titik ekstrim. Nah, Bapak ingatkan lagi bahwa kalau Bapak tarik, kalau Bapak buat sketsa grafik fungsi kuadrat nak ya, seperti nak ya. Nah, Bapak buat dulu sebentar. Nah, seperti nak ya. Yang dicari hanya titik-titik tertentu. Pertama, yang hijau ini nih. Nah, yang hijau ini adalah titik potong terhadap sumbu X. Ini Bapak yang tandain hijau nak ya. Ini titik potong sama sumbu X. Yang kedua kita cari nanti adalah titik potong terhadap sumbu Y.
titik potong dengan sumbu I ya, dengan sumbu Y ya, yang merah ini nak. Bapak tanda merah ya. Dan satu lagi yang ini namanya titik ekstrim, titik puncak ya, yang warna biru. Terbeda nggak nak ya? Jadi Bapak ulang lagi, yang kita cari adalah titik potong dengan sumbu X, maksudnya ini nak, yang hijau ini, dua yang hijau ini. Kemudian titik potong dengan sumbu Y, sekali lagi yang merah ini nak, ini kan sumbu Y, ini sumbu X, dan satu lagi titik puncak ekstrim. Nah ini keunggulannya, kita hanya mencari 3 ini, setelah itu kita bisa buat sketsanya ya. Baiklah, kita mulai dengan langsung ke contoh soal pertama. Kasih contoh soalnya. Contoh soalnya adalah sama seperti yang kemarin ya. Contoh soal 1. Bapak sini ya. Contoh soal 1. Tentukan atau gambarkan gambar grafik fungsi kuadrat dari persamaan fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Itu nak, soalnya sederhana aja. Gambar grafik fungsi kuadrat fx, dan tidak ada dikasih ini nak, daerah asal ya. Karena memang kita tidak membutuhkan daerah asal kalau dalam ini. Oke nak, saya ulangi lagi. Gambar grafik fungsi kuadrat yang minggu kemarin kalian sudah gambar dengan cara tabel. Nanti kita bandingkan nak ya. Nah yang pertama tadi apa nak? Yang pertama adalah caranya cari titik potong. Cari yang pertama, yang satu ya, cari tipot X. Nah itu beberapa guru matematika dari zaman bapak SMA dulu disingkat dengan tipot X ya. Cari tipot X. Nah anak-anakku sekalian ya, syarat tipot X itu ya, Y-nya sama dengan 0. Bapak ulangin, kalau tipot X berarti Y-nya sama dengan 0. Ini nak yang hijau nih, titik potong terhadap sumbu X ya, itu akan terjadi pastilah koordinatnya itu adalah sekian koma 0. Di sini juga sekian koma 0. Bapak ambil contoh kemarin nih, titik potong terhadap sumbu sumbu X itu pasti pada yang mana titik F 1,0. Nah maka koordinatnya ini 1,0, koordinat ini min 3,0. Jadi setiap titik yang memotong sumbu X pastilah koordinatnya tuh 0. Atau dalam kondisi sehari-hari, kalau kita berada di lantai, kan sumbu X ini identik dengan lantai, pastilah kaki kita tuh berada pada ketinggian 0. Paham ya? Kalau kita berada di lantai, maka ketinggian kita 0. Maka kalau ada titik memotong sumbu X, maka dipastikan Y-nya sama dengan 0 ya. Paham ya? Bapak kembali lagi. Jadi jika tipot X, maka Y sama dengan 0 ya. Itu yang diingat ya. Nah, maka nak sekarang kita kerjakan. Fx-nya sama dengan x kuadrat tambah 2x min 3. Y sama dengan 0. Kemarin kan sudah Bapak ajarkan bahwa fx itu adalah Y. Dan di sini Y-nya sama dengan 0. Sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Nah. Nah, apa yang harus kalian lakukan jika ada persamaan seperti ini? X kuadrat tambah 2x min 3 sama dengan 0. Nah, ini kembali kepada pemfaktoran nak, ya. Mencari akar persamaan kuadrat dengan pemfaktoran, ya. Nah, makanya kalau yang lupa ya kembali lagi ke pemfaktoran. Oke, Bapak lanjutkan.
X kuadrat plus 2X kurang 3 sama dengan 0, maka pemfaktorannya adalah carilah dua angka. Karena ini negatif ya pemfaktoran. Karena ini negatif, maka dicari angka yang dikali 3. Tetapi apa arti negatif? Arti negatif itu adalah dikali 3 yang selisihnya 2 ya. Yang selisihnya 2 ya. Nah, nanti angka terbesar positif ya. Bapak ulangi lagi. Sekarang faktorkan. Berapa angka yang dikalikan 3 tapi selisihnya 2? Berarti berapa dengan berapa, Nak? Yang dikali 3 selisihnya 2, berarti 1 dan 3. Maka X1 X3. Ayo aturannya gimana? Dengan negatif berarti ada beda tanda ya. Bisa satunya negatif, satunya positif. Masih ingat kemarin Bapak sudah ajarkan? Buka lagi yang video pemfaktoran. Angka terbesar ya. Karena di sininya positif 2, maka angka terbesar harus positif. Berarti angka yang kecil harus negatif. Sehingga hasil pemfaktorannya adalah X min 1 dan X tambah 3. Nah ya, kalau kalian lupa, buka lagi. Nah inilah matematika butuh prasyarat lah ya. Grafik fungsi kuadrat butuh persamaan kuadrat. Lupa ya sudah. Berarti harus mengulang lagi itu ya. Mengulang lagi persamaan kuadrat. Masih ingat nak? X min 1 sama dengan 0. Kemarin ya. X plus 3 sama dengan 0 ya. X min 1 sama dengan 0. Berarti X sama dengan berapa? Berarti min 1 pindah ke belakang. Karena pindah harus berubah tanda. Berarti X min 1 pindah ke belakang jadi 1. X sama dengan plus 3 jadi min 3. Sehingga didapatlah dari hasil pemfaktoran X sama dengan 1 dan X sama dengan min 3. Nah, di sini ada 2X. Memang umumnya tipot dengan sumbu X itu, tipot X itu ada 2 ya. Artinya pada saat memotong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Maka koordinatnya ini jadi 2. Pada saat X, X1 sama dengan 1, maka Y-nya 0. Kita dapatkan 2 titik jadi nak. Pada saat min 3, Y-nya sama dengan 0. Ya kenapa? Karena dari sini nak ya. Jadi intinya kalau tipot X sama dengan, berarti Y sama dengan 0. Pada saat fungsinya kita kuadratkan sama dengan 0, pada saat fungsinya kita sama dengan 0, maka dia jadilah pemfaktoran. Setelah kita pemfaktoran, kita cari akar persamaan kuadrat. Setelah dapat akar persamaan kuadrat 2 buah, maka jadikan dia koordinat ya. Kan X1 pasangannya berapa Y-nya? 0. Kenapa? Karena pada saat kita mencari ini kita sudah patok Y-nya sama dengan 0. Kenapa Y sama dengan 0? Itu bukan sekadar hafalan. Balik lagi yang tadi, bahwa kalau memotong di sumbu X berarti Y-nya sama dengan 0. Atau kalau kita berada di lantai berarti ketinggian kita 0. Ya nak ya? Sudah dapat 2 titik ini nak ya. Jadi 1,0 dan min 3,0 ya. Yang kedua, tipot dengan sumbu Y. Ya tipot Y harusnya nak ya. Kalau tipot Y, maka berbalikan nak. X-nya sama dengan 0. Saya ulangin. Sekarang kita mencari mau titik yang merah ini nak. Titik potong terhadap sumbu Y. Pada saat suatu titik itu memotong di sumbu Y, pada saat di merah ini nak ya, maka X-nya 0 nak ya. Kan di sini kan mulai dari 0 ya. Di sini misalnya 1, 2, 3 dan seterusnya, maka pada saat itu Y-nya sama dengan 0. Jadi mohon Bapak ngapal dulu nak, karena kalian hafal dulu. Berarti kalau titik potong dengan sumbu X maka Y-nya 0. Kalau titik potong dengan sumbu Y maka X-nya 0. Logikanya seperti itu. Pada saat memotong sumbu X berada di lantai ketinggian 0, pada saat memotong sumbu Y, maka kalau kita lihat ke atas itu pada posisi 0. Sama seperti kita
berada di dinding, mepet di dinding, pasti berarti kita tuh pada titik nol gitu ya, pada titik nol awal ya. Jadi seperti aja, tipot dengan sumbu y maka x-nya sama dengan 0. Maka kita buat persamaannya, fx sama dengan x kuadrat plus 2x min 3. Yang diganti adalah x-nya sama dengan 0 ya. Kalau tadi y-nya sama dengan 0, maka fx yang diganti. Tapi kalau sekarang fx jadi y, dia tidak 0 karena yang didefinisikan 0 adalah x-nya. Kita substitusi atau ganti. X kuadrat berarti 0 kuadrat ditambah 2 kali x berarti 2 kali 0 min 3. Nah, kalau mencari tipot y sederhana banget, enak 0 kuadrat 0 tambah 2 kali 0 min 3 sehingga y sama dengan min 3. Nah, dapatlah y sama dengan min 3. Pada saat y min 3, x-nya 0. Berarti koordinatnya sama dengan 0, min 3 ya. Jangan min 3,0 ya. Karena ini kan y. Ini x. Semua ini x, ini y ya. Jadi kalau tadi y-nya yang 0, ini x-nya yang 0. Paham ya? Dapat yang merah ini nih. 0,3 ini yang merah ini nih ya. Kita dapatkan satu titik. Memang berpotongan dengan sumbu y itu hampir 1 ya. Kita lihat kan grafiknya, masih belajar yang seperti ini kalian ya. Oh ya Anda kalian tahu kan yang benda seperti komet segala macam ya, benda-benda di alam itu kan, atau gerhana matahari itu kan bisa di ini ya, bisa diprediksi sekian tahun di sini. Kok bisa itu ya? Karena memang bisa didekati dengan persamaan ya. Ini namanya persamaan kuadrat. Tapi nanti kalau kalian di SMA itu ada namanya persamaan polinomial atau pangkat 3. Nah, nanti ada juga persamaan yang y-nya juga kuadrat. Nah, itulah yang biasanya untuk mendekati misalnya perilaku dari benda-benda di langit ya. Benda-benda langit itu bisa didekati dengan persamaan, sehingga ilmuwan tuh bisa menentukan gerhana matahari terjadi di Indonesia pada titik ini ya, kemudian pada pukul sekian ya, karena memang bisa diatur itu ya, pada saat ini berada di mana, koordinat berapa ketahuan, misalnya ini berapa, sehingga bisa ditentukan tuh ya. Jadi salah satu fungsi belajar grafik fungsi kuadrat ini adalah mengungkap perilaku benda-benda alam gitu ya, itu bisa diprediksi ya. Selesai yang hijau, tipot terhadap sumbu x dapat 2 biji. Nah, satu lagi nih titik puncak nih yang biru nih. Titik puncak yang biru itu ada rumusnya ya. Titik ekstrim itu ditandain dengan kayak gini min B per 2A, rumusnya ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Agak ribet ya yang ini, yang koordinat y-nya nih, tapi ya harus dihafalin ya, B kuadrat min 4AC per min 4A. Kalau rumus ABC masih ingat, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC, tapi pernya per 2A. Jadi mirip-mirip. Tolong dibuka lagi rumus ABC, jangan sampai kok mirip-mirip ya. Ini namanya diskriminan yang atas itu ya, per min 4A. Itu rumusnya ya. Nah, sekarang kita hitung ya. Kita hitung titik ekstrimnya ya. Bapak tutup dulu ya di sini ya. Bapak cari di sini titik ekstrimnya tadi apa titik ekstrim yang ketiga. Yuk diulangin. Apa min B per 2A, ini namanya sumbu simetri, per B kuadrat min 4AC per min 4A. Nah, sekarang kita hitung ya. Bapak jelaskan bahwa
Ini disebut dengan sumbu simetri. Dan ini disebut nilai ekstrim, seperti sudah Bapak tulis yang kemarin, ya. Jadi kalau titik ekstrim itu gabungan antara min B per 2A, kalau nilai ekstrim hanya Y-nya saja, ya. Jadi intinya ini X, ini adalah Y. Yang di sini nak, ya. Kalau Bapak tarik di sini, nah, ini X-nya, ini yang dicari di sini. X ekstrim itu, ya. Dan Y-nya adalah di sini, koordinat ini, ya. Ini ekstrim, ya. Bapak kasih aksen, ya. Nah, itu nak, ya. Selanjutnya Bapak kita hitung, nak, ya. Kita masukkan X-nya tadi sama dengan min B per 2A. Min B per 2A. Nah, persamaannya apa, nak? Persamaannya kan dari sini nih, nak, ya. X kuadrat plus 2X min 3. Berarti A-nya berapa, nak, ini, nak? Gak ada A-nya, berarti 1, nak, ya. Seperti yang sudah saya katakan, Mas beli bakso, berarti tanpa disebut, berarti maksudnya 1 mangkok, ya. B-nya berapa, nak? B-nya sama dengan 2. C-nya sama dengan min 3. Nah, ini, ya. Nah, kita masukkan min B per 2A. Min B, min 2 per 2A. A-nya berapa, nak? A-nya 1. Min 2 per 2 sama dengan min 1. Dapatlah X-nya min 1, nak, ya. Sama dengan yang kemarin. Selanjutnya kita hitung Y-nya, nak. Y sama dengan apa, nak? Ulangi lagi, B kuadrat min 4AC dilatih per min 4A. B kuadrat, apa tadi B-nya? 2, ya. Jadi 2 kuadrat min 4, A-nya berapa, nak? A-nya 1. C-nya berapa, nak? C-nya min 3. Per min 4 kali 1. Kita hitung, nak. 2 kuadrat 4. Negatif 4 kali 1. Negatif, nah, ya. Negatif 4. Negatif kali negatif. Positif, ya. Berarti negatif 4 kali negatif 3 sama dengan positif 12. Ingat, kasih tanda plus, ya. Karena kalau tidak dikasih tanda plus jadi perkalian. Padahal ini kan sudah sangat jelas 2 kuadrat min 4 kali, ya. Di sini kan 4 kali 1 kali min 3 itu kan perkalian. Tetapi hubungan antara kuadrat dengan ini, min ini adalah penjumlahan atau pengurangan. Sehingga pada saat hasilnya positif, tolong dipositifkan, ya. Min 4 kali 1, min 4. 4 tambah 12, 16. Min 4. 16 bagi min 4, min 4. Sehingga titik ekstrimnya adalah didapat pada saat X sama dengan min 1 dan X sama dengan min 4. Berarti koordinatnya adalah min 1, min 4. Itu titik ekstrimnya, nak, ya. Jadi kalian berarti sudah dapat 4 titik. 1,0, min 3,0. Tadi yang Bapak tutup, Y-nya adalah berapa tadi, nak? Kalau tidak salah berarti 0, min 3, nak, ya. 0, min 3. Dan yang sekarang kita hitung adalah min 1, min 4, ya. Nah, anak-anak sekalian, tolong yang titik ekstrim, karena rumus Y ini tergolong rumit, kadang belum tentu siswa hafal, maka kalian bisa mencari Y ini dengan yang mudah pakai persamaannya aja, nak. Kan esensinya, nak, persamaan apa tadi, nak? Y itu kan sama dengan X kuadrat ditambah 2X min 3. Jadi saya ulangin yang tidak fokus. Bapak ingin menghitung cara kedua, menghitung Y dengan cara kedua, ya. Ini cara ke-1, ini cara kedua. Caranya gimana? Yang sederhana, masukkan yang kita dapat tadi berapa, nak? Min 1. Berarti X kuadrat min 1 kuadrat ditambah 2 kali min 1 disebut min 3. Min 1 kuadrat berapa, nak? Min 1 kuadrat, min 1 kali min 1 berarti 1. 2 kali min 1, min 2, ya, min 3. 1 kurang 2, min 1.
min 3. Min 1 min 3 sama dengan min 4. Lihat nah, sama ya antara ini dengan ini ya. Sehingga kalian terserah setelah dari X rumus simetri ini, terserah mau pakai rumus ini atau kalian masuk ke rumus ini ya. Jadi kalau Bapak sarankan rumus ini sederhana, tapi rumus ini juga ada gunanya nanti untuk mencari nilai-nilai yang maksimum atau minimum nah ya. Jadi dua-duanya tolong kuasain, tetapi untuk latihan Bapak bolehkan ini biar kalian tahu esensinya bahwa kalau pada dasarnya kalau X itu dimasukkan akan menghasilkan Y. Nah ya. Itulah sehingga grafik kita bisa buat seperti ini nak. Makanya Bapak sketsa aja nak ya pakai tangan set gini nak ya. Tadi berapa dapatnya? 1,0. Maka kira-kira kita buat dia 1, 2, 3 kira-kira ya. Di sini min 1, min 2, min 3. Ke atas berapa nak? 1, 2, 3. Ke bawah min 1, min 2, min 3 misalnya, kemudian min 4. Kelihatan nggak nak? Maaf, Bapak angkat dikit kalau nggak kelihatan. Nah, caranya adalah menggambar grafik yang seperti ini. Langsung kita lihat, oh tipe terhadap sumbu X itu adalah 1,0. Berarti 1,0 di mana nih? Ini di sini. Nah, tipe terhadap sumbu Y itu min 3,0, berarti di sini ya. Terus Bapak buka yang tadi 0, min 3. 0, min 3 berarti di sini 0, min 3. Oh, di sini ya. Terus satu lagi titik ekstrimnya berapa tadi? Nih, min 1, min 4. Min 1, min 4 di sini. Udah nak, hubungkan ini. Hubungkan titik-titik ini, titik ini, sehingga kita bisa buat. Nah, ini puncaknya, balik lagi ke sana dan nah, inilah grafik fungsi kuadrat, menggambar grafik fungsi kuadrat dengan persamaan ya. Sudah 27 menit nak, karena memang cukup panjang nih materi. Selanjutnya Bapak kasih contoh soal kedua nak ya. Tapi agak cepat ya, agak cepat. Bedanya apa contoh soal kedua ini? Contoh soal kedua ini kalau di sini A-nya kan positif. Nah, contoh soal kedua tuh A-nya negatif. Di pertemuan ketiga baru Bapak simpulkan bagaimana sih kalau A-nya positif dan A-nya negatif ya. Oke, Bapak tunggu sebentar, kita ke contoh soal kedua. Oke, lanjut lagi nak. Contoh soal kedua adalah gambarkan grafik fungsi kuadrat fx min x kuadrat min 4x plus 12. Nah ya, sama seperti tadi, berarti kita analisis dulu A-nya berapa nak untuk bermain ekstrim nanti. A-nya berarti min 1 di sini nak. Inilah beda dari soal yang tadi Bapak berikan, B sama dengan min 4 dan C sama dengan 12. Nah, di SMA ini ada lanjutannya nak ya. Bahkan ini sebenarnya materi turun dari SMA sebelum kurikulum 2013, jadi agak berat memang ya. Tetapi ada lanjutannya nanti, jadi maka kuasain A-nya min 1 nak ya. B-nya min 4 dari sini, C-nya 12. Apa yang pertama kita cari? Satu adalah tipot X. Titik potong dan sumbu X, berarti tipot X Y-nya sama dengan 0 ya. Berarti kita tulis lagi fx sama dengan min x kuadrat min 4x plus 12. Kecepatannya Bapak tambahin ya, kecepatan Bapak. Y sama dengan 0. 0 min x kuadrat min 4x plus 12. Paham nak ya? Cuma diganti y-nya 0 aja karena fx adalah 0. Nah, yang ingin Bapak jelaskan di sini nak, agak kesulitan kalau kita mencari pemfaktoran kalau koefisien A-nya negatif. Maka teorinya adalah kita positifkan x kuadrat. Positifkan x kuadrat maksudnya adalah ruas kiri dikali min 1 ya, kali min 1, ruas kanan dikali juga min 1. Maaf, dikali min 1, ini bukan min 1 ya. Sehingga kalau min 1 dikali 0 itu sama dengan 0 ya kan. Min 1 dikali x kuadrat itu sama dengan x kuadrat. Min 1 dikali
min 4x itu sama dengan plus 4x. Dan min 1 dikali 12 itu sama dengan min 12 ya. Jadi sederhananya yang negatif jadi positif ya. Yang positif jadi negatif. Dan 0 kan, 0 tidak positif tidak negatif. Nah ya kan 0 ya 0 gitu ya. Maka dikali berapapun akan 0. Sehingga nah ya positifkan x kuadrat dengan teori bahwa dasarnya adalah dikali min 1 baik ruas kanan maupun ruas kiri. Karena sama seperti tadi, persamaan kuadrat sama dengan 0, berarti kita pemfaktoran. Dengan belakangnya negatif, seperti tadi ya nak ya, dengan belakangnya negatif, berarti kita mencari ya, berarti dengan belakangnya negatif ini, saya ulangi nak ya, berarti kita mencari angka yang dikalikan 12 negatif, berarti selisihnya 4. Yuk, angka yang dikali 12 selisihnya 4 berapa nak? Angka yang dikali 12 selisihnya 4, berarti 2 dan 6 ya. 2 dan 6 kan ya, 2 kali 12 dan selisihnya 4. Nah, karena negatif ya, negatif nak ya, maka berbeda tanda ya, karena dua angka yang dikalikan negatif itu pasti satu positif satu negatif. Nah, karena B-nya positif 4, maka 6-nya positif, 2-nya negatif karena harus berbeda tanda ya. Jadi pemfaktorannya adalah x min 2 dan x plus 6. Ini cuman hambatan di sini cuman ini nak, pemfaktoran ya. Kalau kalian lupa ya jadi masalah. Oke, saya Bapak ingatkan lagi. Berarti untuk mencari akar persamaan kuadrat, x min 2 sama dengan 0, x plus 6 sama dengan 0. Bapak agak cepat nak ya. X negatif 2 pindah jadi positif 2. Positif 6 pindah jadi negatif 6. Dapatlah x sama dengan 2 dan x min 6 ya. Seperti tadi Bapak ingatkan bahwa titik potong terhadap sumbu x itu umumnya 2 ya. Umumnya 2, namun juga nanti bisa tidak ada yang memotong. Di pertemuan ketiga Bapak akan jelaskan. Berarti x-nya 2 pada saat y-nya 0 ya. Pada saat y-nya 0 berarti 2,0 dan x-nya min 6 berarti min 6,0. Dapatlah titik pertama 2,0, titik kedua min 6,0. Yang kedua, cari tipot y. Cari tipot y. Tipot y. Pada saat tipot y berarti x-nya sama dengan 0 ya. Karena kita seperti halnya di dinding, berarti kita berada pada jarak 0 gitu. Kita masukkan lagi persamaannya, y sama dengan, persamaannya tetap di sini nah, min x kuadrat min 4x plus 12 ya. Perhatikan persamaan ya, persamaannya bukan persamaan yang sudah dipositifkan ini karena kita mencari pemfaktoran aja akhirnya kita positifkan, tetapi tetap persamaannya dari sini ya, dari sini ya. Jadi jangan yang sudah dipositifkan nah ya. Kita ganti x sama dengan 0, min 0 kuadrat min 4 kali 0 plus 12. Min 0 kuadrat ya 0, min 4 kali 0 ya 0 gitu ya, sehingga 0 kurang 0 tambah 12 kan, ini sangat mudah. Berarti y sama dengan 12. Y 12, x-nya 0, berarti koordinatnya 12,0 atau 0,12? 0,12 karena koordinat x dulu baru y. Yang ketiga yang agak sulit, mencari titik ekstrim. Titik ekstrim rumusnya adalah min b per 2a b kuadrat min 4ac per min 4a. X min b per 2a, min b nya berapa nak? Dari sini nak? Min 4 ya. Min b, min b nya min, jadi min 4 per 2
A-nya negatif 1. Negatif kali negatif 4. Jadi maaf, negatif kali negatif positif 4 min 2. Berarti X-nya berapa nak? X-nya sama dengan min 2 ya. X-nya sama dengan min 2. Y-nya Bapak agak geserin ya karena panjang. B kuadrat min 4AC per min 4A. B kuadrat, B-nya negatif 4. Negatif 4 dikuadratin min 4, A-nya negatif. Nih lihat ya, A-nya negatif, C-nya 12 ya. Per min 4A min 1. Negatif 4 kuadrat, negatif 4 dikuadratkan. Jadi negatif 4 kali negatif 4 berarti positif 16. Negatif kali negatif positif, tandainnya positif kali positif, positif tandain dulu nak positif ya. Tinggal kita ngalihin angkanya. 4 kali 1, 4 kali 12, 48. Min 4 kali min 1, 4. 16 tambah 48 sama dengan 64 per 4. 64 bagi 4 sama dengan 16. Itu kalau pakai cara yang pakai rumus B kuadrat min 4AC. Tetapi kalau pakai ini nak, kalau pakai persamaan ya, cara keduanya, kalau pakai persamaan ya masukkan aja. Setelah dapat X ini kalian tadi nak, Fx-nya, Y-nya sama dengan balik ke awal min X kuadrat min 4X plus 12. Minnya X-nya sama dengan min 2, berarti min 2 kuadrat min 4 kali min 2 plus 12. Min 2 dikuadratkan 4, ada min, jadi min 4. Min 4 kali min 2, negatif kali negatif positif, berarti min 4 tambah 8 tambah 12. Negatif 4 tambah 8, 4 nak ya, tambah 12 sama dengan 16. Jadi dalam hal ini Y-nya sama dengan 16. Sama karena ini sama ini, terserah mau cara yang mana saja. Akhirnya dapatlah titik berapa ini tadi nak? Min 2,16 ya. Oke, kita gambarkan grafik fungsi kuadratnya. Nah ini kisaran aja nak ya. Berarti grafik fungsi kuadratnya kita lihat angkanya cukup jauh ya, 16, 12. Maka kita buat sketsa berapa yang kita cari, 2,0 ya, anggap ini 1, 2, 2,0 min 6,0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah di sini min 6,0. Ini dapat 2 titik, 1, 2 yang merah ini ya. Terus titik potong terhadap X 0,12, berarti ini nak 0,12 naik ke atas jauh ya. Anggap aja di sini nak ya, anggap aja di sini ini 12 nya ya kira-kira ya, berarti 0,12 ini titiknya. Bapak turunkan dikit ya, 0,12. Nah satu lagi ekstrimnya adalah min 2,16, berarti di sini nak min 2,16. Tinggi banget nak sini. 0,16. Nah, bisa di atas, anggap aja lah gitu ya. Min 2,16. Sehingga hubungkan titik ini nak. Ini sama ini. Nah, berarti karena titik puncaknya di atas, maka kurvanya akan menghadap ke bawah ya nak kan? Set, kita gambar gini. Nah, ini, jadi kayak gitu nak. Sehingga inilah grafik fungsi min X kuadrat min 4X plus 12. Yang kesimpulannya adalah kalau X-nya negatif, A-nya negatif, atau koefisien X-nya negatif, maka kurvanya menghadap ke bawah. Kalau tadi X-nya positif, A-nya positif, maka dia menghadap ke atas. Itu aja nak ya. Jadi kesimpulan hari ini saya kita menggambarkan grafik fungsi kuadrat yang cukup repot nah ya. Tetapi kita mencarinya dari tipot X dengan pengkuadratan, dengan pemfaktoran. Cari tipot Y, X yang sama dengan 0, mudah ini. Dan titik ekstrim ya, agak panjang.
Tetapi titik ekstrim itu nanti pada saat latihan kalian boleh dari X ini langsung ke memasukkan aja ke nilai fungsinya, nggak perlu dengan ini ya. Tapi dua-duanya intinya di nah, itu saja nak. Jadi kalau ada yang ditanyakan nanti bisa di lewat ini. Tapi permasalahan ini cuman kesulitannya hanya di pengkuadratan aja, di pemfaktoran aja itunya. Bapak akhirin dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.